Siapa lagi kalau bukan menantu Tante Airin? Emang sih kerjaannya dokter. Tapi kalau bibit, bebet, bobot gak bener, ya gak bisa juga menghasilkan anak. Maaf, Bu. Airin memang terlahir dari keluarga miskin. Tapi riwayat keluarga Airin tidak ada yang mengidap kanker. Terus apa salah Airin jika Allah memberi cobaan dengan penyakit ini, Bu? Airin, kamu jangan nyebut-nyebut nama Allah ya. Ini murni karena garis keturunan. Kalau garis keturunan itu tidak baik, ya begini jadinya. Kenapa dia pergi? Dasar menantu nggak bisa diharapkan. Ada apa lagi? Maksud Ibu apa sih, Mas? Pakai undang Tere ke rumah. Udah gitu pakai nyindir saya lagi soal bibit bobot. Ya wajar kan dia ngomong gitu. Memang kenyataannya begitu kan. Ngapain kamu ribut soal itu? Jadi Mas ikut-ikutan nyalahin juga. Iya, Airin. Aku tuh menyesal udah menikahin kamu. Kamu tahu kenapa? Karena kamu ternyata lahir dari bibit yang jelek. Tapi mau diapain? Aku udah sial. Nasi udah jadi bubur, aku harus terima kamu apa adanya. Ya Allah, kenapa hambamu selalu ditempatkan pada posisi seperti ini? Loh, Ibu. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Ibu ngapain sih? Ibu sakit? Enggak, Ibu nggak sengaja datang ke sini. Soalnya kalau Ibu datang ke rumah mertua kamu, takutnya kamu itu sudah berangkat kerja. Ibu kan bisa telepon Airin. Iya, Ibu sampai lupa. Maafin Ibu ya, Dok. Iya, Airin. Perasaan Ibu tuh jauh lebih nggak enak belakangan ini. Ibu selalu mikirin kamu. Ada apa sih, Dok? Kita ngobrol dalam aja yuk. Nggak usah, Ibu kan cuma sebentar. Ibu cuma mau mastiin keadaan kamu aja, ya? Airin baik-baik aja, Bu. Syukurlah kalau kamu nggak apa-apa. Tapi kenapa ya belakangan ini Ibu tuh perasaannya nggak enak terus. Mikirin kamu terus, Dok. Ya Allah, maafin Airin ya, Bu. Airin gak mau Ibu ikut-ikutan kepikiran kalau Ibu tahu keadaan rumah tangga Airin yang sebenarnya. Astagfirullahaladzim. Siapa yang tega ngirim pesan kayak gini ke aku? Ada apa, Airin? Kok Ibu perhatiin muka kamu langsung berubah sih pas baca pesan di HP? Ada apa, Airin? Ngomong sama Ibu, Dok. Fitri asisten Airin bilang katanya ada pasien terdesak, Bu. Oh, ya sudah. Kalau gitu buruan masuk. Ibu langsung pulang aja ya, Dok ya? Airin gak bisa antar Nggak apa ya, usah, Bu? Ibu bisa pulang sendiri ya? Hati ya, Bu. Iya. Assalamualaikum.
Astagfirullahaladzim. Siapa sebenarnya yang ngirim pesan seperti ini? Apa sih maunya? Ya Allah, sebenarnya apa salah hamba? Sampai harus terus menerus dipojokkan seperti ini. Halo, Assalamualaikum. Pokoknya aku minta kamu tinggalin Roy secepatnya. Siapa kamu? Punya hak apa Anda suruh saya tinggalin suami saya? Pokoknya kamu tinggalin Roy secepatnya atau nyawa kamu akan melayang. Roy nggak pantas dapat perempuan mandul kayak kamu. Anda jangan sembarangan ngancem ya. Siapa Anda? Halo? Siapa yang main teror begini? Lindungi hamba-Mu ya Allah. Jadi maksud kamu apa? Kamu nuduh aku yang teror kamu? Aku nggak nuduh, Mas. Ya sama aja dong. Yang tahu nomor kamu kan cuma aku sama ibu. Astagfirullahaladzim, Mas. Demi Allah. Aku cuma mau kasih tahu kamu kalau ada orang yang teror aku, Mas. Lantas kalau bukan cerita sama kamu, terus aku mesti cerita sama siapa? Ada apa ini? Roy baru pulang udah kamu ajak ribut. Maaf, Bu. Airin bukan ngajak ribut. Tapi Airin cuma cerita sama Mas Roy kalau ada yang teror Airin belakangan ini. Maksud kamu? Neror apaan ya? Ada orang yang SMS Airin sampai telepon. Dia bilang Airin gak pantas jadi istri Mas Roy. Bahkan orang itu berani ngancam Airin kalau gak ninggalin Mas Roy, Bu. Terus menurut kamu gimana? Siapa peneror itu? Airin gak tahu, Bu. Kalau kamu nggak tahu, ngapain kamu nanya sama suami kamu? Harusnya kamu itu introspeksi diri. Apakah benar yang dikatakan peneror itu tentang kamu? Maaf, Bu. Airin mungkin tidak layak untuk Mas Roy. Tapi Airin akan berusaha yang terbaik untuk rumah tangga Airin, Bu. Apapun masalahnya, semua akan diselesaikan secara baik-baik. Kamu sih yang sok ngeyel. Makanya kamu tuh jadi orang harus introspeksi diri. Introspeksi. Kamu dengarkan kata ibu. Introspeksi diri kamu. Bu, apa betul ibu bayar orang untuk menteror Airin? Iya. Emang kenapa? Bu, kenapa ibu lakukan itu? Ibu justru menolong kamu, Roy. Supaya Airin itu nggak betah di rumah ini dan minta cerai sama kamu. Tapi nggak gitu juga caranya, Bu. Kalau sampai dia lapor polisi gimana? Ini bisa jadi urusan kriminal, Bu. Roy, kamu itu nggak berterima kasih ya sama ibu? Udah ibu tolongin, malah nyalain ibu. Gampang kan? Tinggal kamu talak aja dia. Oh, masih terikat ya dengan pernikahan kamu dulu. Dan itu belum kuat untuk menceraikan Airin. Roy, ibu ini pingin mau punya cucu. Apa kamu mau nunggu ibu ini mati supaya kamu tuh bisa memberikan ibu cucu? Ibu kecewa sama kamu, Roy. Kasih tau ibu nggak ya? Loh, kok mati sih? Kak, ibu jangan sampai tahu aku ada masalah. Ntar malah kepikiran lagi. Malah telepon lagi. Aku bilang apa ya? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada apa sih, Dok? Barusan kamu telepon ibu kan? Oh, barusan telepon ke ibu ya, Airin. Kepencet kayaknya, Bu.
Airin, kamu ini sebenarnya ada masalah apa sih, Dok? Bu, ya kamu tuh cerita sama ibu kalau ada masalah. Ayo cerita. Gak ada Bu, Airin baik-baik aja kok. Airin, ibu ini bisa bedain loh. Nada suara kamu itu yang pura-pura sama yang jujur. Bener Bu, Airin gak ada masalah apa-apa. Tadi tuh cuma kepencet aja, Airin kebetulan mau telepon Fitri. Malah telepon ke ibu, maaf ya Bu. Ya sudah, kalau kamu itu nggak mau cerita sama ibu, ya nggak apa-apa. Tapi ingat ya Airin, ibu itu lebih senang, lebih suka kalau kamu itu terus terang masalah rumah tangga kamu. Daripada kamu tuh harus memendam masalah kamu sendiri, tapi justru malah jadi masalah di belakangnya. Kamu ngerti kan, Dok? Iya Bu, nanti kalau ada apa-apa Airin cerita kok sama ibu. Ya sudah kalau begitu, tolong sampaikan salam ya buat suami kamu dan mertua kamu. Iya Bu, Assalamualaikum. Tante itu udah kehilangan kesabaran. Udah berbagai macam cara Tante lakuin supaya Airin itu down. Tapi apa kenyataannya? Dia tetap aja kuat. Roy yang Tante harapin malah ngecewain Tante juga. Ya terus baiknya gimana Tante? Tante maunya dia itu celaka. Tante mau lihat apakah dia dengan celaka dia masih kuat dengan Roy. Baik Tante, aku juga gak mau lama-lama lihat Mas Roy sama Airin sama-sama. Tante dukung kamu. Karena Tante gak mau dia tuh ada lagi dalam kehidupan kami. Ya Allah, innalillahi. Pak. Bismillah. Ya Allah, Irfan? Gimana deh? Ya gak gimana-gimana sih Tante. Tapi Tere takut Airin kenalin plat nomornya Tere. Soalnya kemarin pas mobil yang dari arah berlawanan itu dateng, mobil itu nabrak. Ya udah. Untuk sementara waktu, kamu gak usah keluar dulu ya. Biar Tante yang pantau Airin. Kalau dia nggak ada cerita tentang kecelakaan tadi pagi, berarti aman. Oke? Oke Tante. Dokter manggil saya? Iya, Fit. Nanti kalau pasien ini sudah bangun, tolong kasih tahu saya ya. Emang ini siapa Dok? Bukan siapa-siapa. Kamu kenapa? Kok kayaknya dokter perhatian banget. Kamu ini sama semua pasien seharus perhatian. Nggak ada bedanya kok. Ini mah beda Dok. Beda aja. Ya udah, nanti tolong kabarin saya. Rin, Ibu dengar tadi siang ada kecelakaan ya di tempat kerja kamu. Iya Bu, tadi pas Airin berangkat kerja. Terus kejadiannya seperti apa ya? Oh, Airin juga kurang tahu pasti Bu. Cuma tadi pas Airin lewat, di belakang tuh ada tabrakan. Jadi Airin tolongin aja. Berarti aman. Airin nggak ngenalin plat mobilnya Tere. Emang kenapa Bu? Gak ada apa-apa.
Assalamualaikum, Fit. Oh, iya. Sebentar lagi ya, nanti saya ke sana. Iya. Makasih ya, Fit. Waalaikumsalam. Ada apa lagi? Mas, maaf ya, saya izin mau ke rumah sakit. Pasien yang tadi siang tabrakan, kan dari tadi belum siuman. Barusan Fitri kabarin katanya udah siuman, jadi aku mau ngecek dulu. Nggak apa-apa ya, Mas? Ya udah, oke. Roy, kenapa kamu biarkan istri kamu tuh pergi? Harusnya kamu tuh curiga. Dia itu begitu perhatian sama korban kecelakaan itu. Kayak nggak ada dokter lain aja. Udahlah Bu, aku nggak mau dibikin pusing dengan urusan kayak gini. Aku udah banyak masalah dengan kerjaanku, tau nggak? Roy, sepertinya ada yang nggak beres ini. Re, kamu harus ikutin Airin sekarang. Iya. Oke.